dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beriyalah di hadapannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu memperkenankan kami boleh memasuki tahun baru gerejawi pada hari ini. Hadirlah Engkau dalam persekutuan ini dan berkatilah kami supaya kami semakin merasakan penyertaan kasih-Mu. Kiranya Roh Kudus meneguhkan iman kami supaya tetap bertumbuh dan semakin dewasa sampai akhir hidup kami. Dengarlah doa permohonan ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Segala puji dan syukur hanya bagi nama Tuhan, sebab Ia Allah yang setia menyertai kehidupan kita. Di pagi hari ini, sebagai rasa ucapan syukur kita mari bersujud menyembah Dia, menyanyi di Kesalan nomor 478 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Di saat ini
Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan berlimpah kasih karunia, Engkau menghendaki agar kami mengasihi sesama seperti diri sendiri. Namun kami sering dengan sengaja menabur benih perselisihan. Hati kami sering dipenuhi iri, dengki, dan dendam. Dalam kehidupan berjemaat, kami juga sering lalai melakukan tanggung jawab untuk mendoakan serta menasihati sesama. Kami sering mengabaikan kehendak-Mu demi memenuhi kehendak serta keinginan kami sendiri. Kehadapan-Mu ya Bapa, kami bersujud memohon keampunan dosa. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan dan percayalah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, karena kasih karunia Allah yang besar, pengorbanan Yesus di kayu salib, oleh darahnya lah kita ditebus dosa kita. Untuk meresponi pengampunan dosa kita bernyanyi Kidung Kesahan nomor 98 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Pengampunan
mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kembali kita menyanyi judul keesaan nomor 540 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Warta Jemaat edisi 1 Desember
Pontianak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, Tuhan Yesus memberkati. Jadwal pelayan untuk ibadah Minggu tanggal 8 Desember 2024. Kebaktian 1 khotbah Sip 2 Dinamar Saragi, agenda Sip 2 Yuda Khotbah, ujian Sip 2 Haimanulu, warta jemaat Sip 2 Merdut Sinaga, persembahan Sip 2 Junior Khotbah, penyambut jemaat Sip 2 Yuda Saragi, pemusik Eki Manalu, singer seksi 6, operator fokus kita Saragi, Gersol Eki Manalu. Kebaktian 1 menggunakan bahasa Indonesia masuk jam 7.30 WIB. Model kebaktian model C. Kebaktian 2 khotbah Sip 2 Julianto Khotbah, agenda Sip 2 Ahmad Tamani, ujian Sip 2 Rianto Simpermata, warta jemaat Sip 2 Merdut Sinaga, persembahan Sip 2 Nakuda Manik dan Sip 2 Olop Sipayung, penyambut jemaat Syamas Ani Saragi dan Sip 2 Sarpina Saragi, pemusik Firman Damanik, singer seksi Bapak, operator fokus Yuni Sak, operator sound dalam Syamas Sulawesi Sinaga. Kebaktian 2 menggunakan bahasa Simalungun masuk jam 10 WIB, model kebaktian model C. Yang berikut jadwal kegiatan rutin latihan pelayan pada Minggu setiap hari Kamis dimulai pukul 19 WIB bertempat di gedung gereja. Yang berikut pemberitahuan sidang jemaat, rencana program kegiatan dan anggaran untuk tahun 2025 akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 1 Desember 2024. Setelah selesai dari sesi yang kedua, diharapkan kepada seluruh jemaat untuk hadir dalam sidang jemaat tersebut. Yang berikut Natal Nama Poso Kalimantan Barat akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 bertempat di Singkawang. Diharapkan kepada seluruh Nama Poso untuk ikut hadir dalam perayaan Natal tersebut. Yang berikut tahun ini untuk memenuhi biaya kegiatan pelayanan di GKBS Pontianak, buat persembahan ibadah, persembahan bulanan, venue dan iuran dikonia dibuat dalam bentuk Dokter Prepay. Dokter Prepay berkeluarga minimal sebesar Rp1.080.350 per tahun atau tersebut dengan gerakan Rp4.500 per hari. Jika ada jemaat yang ingin membayarkan Dokter Prepay, bisa melalui bendahara jemaat atau ketua sektor. Yang berikut jadwal kegiatan Natal untuk tahun ini. Natal sekolah Minggu, hari Minggu tanggal 15 Desember 2024, Natal seksi 6 Sabtu 21 Desember 2024, Natal seksi Bapa Minggu 22 Desember, malam Natal Selasa tanggal 4 Desember, bulan Natal tanggal 25 Desember, yang keenam kepada Natal tuntunan dan juga pada tahun Nama Poso. Hari Kamis tanggal 26 Desember dari baru tahun Selasa 30 Desember 2024. Warta keuangan telah terima kebutuhan dari keluarga Iman Cipua Saragi Bertauling untuk bulan November dan Desember Rp500.000. Telah terima persembahan bulanan dari keluarga Cipua Merdut Sinaga Berubah untuk bulan November Rp200.000, dari keluarga Cipua Jeffrey Saragi Bertarigan untuk bulan November Rp250.000. Telah terima BU Bekal Libur dari keluarga Dapat Libur Setanggang atas kerja putrinya dan keluarga dan keadaan yang sehat-sehat untuk pendataan Judika Kubah untuk seksi Bapak, seksi 6 dan seksi sekolah Minggu masing-masing Rp250.000. Telah diterima iuran dikonia tahun 2024 dari keluarga Minang Cipua Desa Lagi Kubah Rp250.000, dari keluarga Redi Watmu Purba Seragi, dari keluarga Jaya Harianja Kota Barat, dari keluarga Air Sinaga Seragi, dari keluarga Asinaga Kota Soe, dari keluarga JP Kirsang Kota Barat, dan dari keluarga Sunaraya Purba Sinaga masing-masing Rp240.000. Telah terima iuran Dokter PP tahun 2024
dari keluarga Adi Sinaga Bermutasoid dan keluarga Ayah Sinaga Bersaragi masing-masing 1.600.000 masing-masing 1.600.000 rupiah. Dari keluarga Jesse Manjurang Berutapia 500.000 rupiah. Dari keluarga Inang Situ Asaraga Berutapia 400.000 rupiah. Dari keluarga Dekin Damanik Bersirait 500.000 rupiah. Laporan keuangan jemaat saldo per 30 November 2024 18.292.404 rupiah. Laporan keuangan untuk Dr. Ripe akumulasi penerimaan sampai dengan saat ini 81.871.000 rupiah. Pengeluaran 74.305.000 rupiah. Saldo per 20 November 2024 7.566.000 rupiah. Jemaat GKP Pontianak mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang ulang tahun pada minggu ini untuk Danielo Alfonso Siregar, Aurel Novela Natania, Indah Harimusti Mariana Samungsong, Christopher Saragi dan Bapak Mardianto Saragi. Demikian waktu pada hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Tuhan, kembali kami datang kepada Bapa yang menjadi syukur Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, dalam mendengar Tuhan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam setiap kehidupan kami Bapa, dan juga Tuhan kepada setiap lain-lain yang terlibat dalam ibadah yang akan dilaksanakan Tuhan. Biarlah Bapa, kepada setiap majelis, urus yang Tuhan dan pikiran kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberikan tugas dan tanggung jawab kami sebagai majelis, tengah jemaat juga di hadapan Bapa. Berdoa Tuhan. Jemaat Tuhan, biarlah Bapa kota berikan kesehatan buat kekuatan jemaat kami. Biarlah Bapa Roh Kudus juga yang menuntun hati dan pikiran jemaat Tuhan untuk boleh meringankan langkahnya hadir dalam setiap kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sebelum kita mengenalkan kebenaran sabda firman Tuhan yang akan dibawakan oleh banyak Bapak Pendeta Devi Judika Pila, kita bernyanyi Kidung Keesaan nomor 154 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Untuk ayat pertama akan dinyanyikan oleh singer, ayat yang kedua dan ketiga kita akan nyanyikan bersama-sama. Immanuel, terus umat
Jemaat yang terkasih, kita memasuki hari yang penuh sukacita pada saat ini. Pada awal bulan Desember ini, kita juga memasuki minggu Advent yang pertama. Karena itu kita akan merenungkan arti makna Advent yang pertama ini dengan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 21 ayat 25 sampai ayat yang ke-36. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Kedatangan Anak Manusia perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita akan belajar sedikit tentang Advent. Advent ada 4 minggu secara liturgi, itu bahasa Latin, artinya adalah kedatangan. Jadi pada suasana Advent seperti ini, kita dibawa kepada sebuah situasi bagaimana kita mempersiapkan diri kita dalam konteks kedatangan Tuhan Yesus Kristus dengan sebuah pemahaman dasar. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah datang, itu melalui kelahirannya, sudah naik ke surga. Tetapi Yesus yang mati, bangkit, dan naik ke surga ini akan datang kembali, kira-kira seperti itu. Jadi pada masa Advent ini ada 4 minggu kita dibawa untuk mempersiapkan diri kita di dalam penantian akan kedatangan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sudah datang dan akan datang kembali, kira-kira seperti itu. Misalnya seperti ini, hari Rabu kemarin, Bapak Ibu semua yang memiliki hak pilih sudah menentukan pilihannya, kan? Siapa bupati, siapa gubernur, siapa wali kota. Secara quick count kita sudah tahu siapa gubernur Kalbar. Nah, secara quick count kita sudah tahu siapa yang menang. Sudah tahu, tapi belum tahu karena itu secara resmi atau secara pelantikannya itu masih akan terjadi. Sudah menang, sudah tahu, tapi kita belum menerima itu secara katakanlah resmi. Nah, secara quick count sudah tahu kita, tapi secara penetapan resmi dari KPU kita belum bisa menerima itu sebagai satu kemenangan. Kira-kira seperti itu. Jadi kita sudah menerima kedatangan Tuhan Yesus kita, sudah datang, sudah lahir ke dunia ini. Tetapi Dia akan datang kembali, kira-kira seperti itu. Jadi kita hidup di antara
dua zaman, dua waktu Yesus sudah datang dan akan datang. Itu kira-kira pengertian dasar dari Advent. Dan mari kita lihat beberapa simbol-simbol yang sering muncul di Advent, di minggu Advent, dan ini sangat perlu karena ini menyampaikan pesan kepada kita. Simbol yang pertama itu warna ungu. Nah, mari kita lihat di depan kita warna liturgi, slide juga kita desain dia warna ungu karena ini adalah satu simbol pertama, tapi ada bedanya Bapak Ibu ya. Nanti warna liturgi kita itu ada dua waktu dipasang. Satu dipakai pada masa Prapaskah, itu minggu Septuagesima sampai ke minggu Palmarum. Dan arti dari warna ungu pada tahun liturgi itu artinya pengampunan dosa. Tapi kalau warna liturgi pada masa Advent itu bukan pengampunan dosa, tapi lebih kepada harapan dan penantian. Itu dari sisi simbol secara warna. Kemudian ada lagi simbol yang kedua, lilin. Ada di depan sudah dipasang lilin, dan kita secara liturgi ada 4 minggu Advent. Dan Bapak Ibu itu berbeda nama-nama lilinnya. Nah, kalau minggu yang pertama itu disebut dengan lilin nadi. Nah, ini lilin nadi secara simbol. Karena pada Advent yang pertama penekanannya ada sebuah harapan-harapan yang dibuatkan para nabi akan kedatangan Tuhan kita Yesus. Minggu berikutnya Advent kedua itu namanya lilin Betlehem. Kenapa disebut lilin Betlehem? Karena merujuk kepada kelahiran Tuhan Yesus kita di Betlehem dengan maksud simbol perdamaian. Advent ketiga dipasang lagi lilin, dan itu disebut dengan lilin gembala. Kenapa disebut lilin gembala? Ya merujuk kepada pengalaman gembala yang bersukacita akan kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dan lilin yang keempat ini dipasang pada Advent keempat, namanya lilin malaikat. Ini merujuk kepada peristiwa malaikat yang mengabarkan kasih sukacita. Jadi Bapak Ibu, dengan sedikit penjelasan ini kita bisa mengerti kira-kira pada Advent ini dengan bahasa simbol yang tadi disampaikan lilin. Jadi tidak sama ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi simbol yang ketiga. Ini ada bentuk daun hijau yang berbentuk lingkaran. Ini belum ada ya. Seperti yang ini yang di atas ini. Tapi ada lilin-lilinnya. Kalau kita tahu itu simbol juga di Advent. Jadi itu artinya kekekalan kasih Allah yang tidak berujung. Kemudian simbol yang terakhir, Bapak Ibu tadi kita nyanyinya yang sebelum bahkan datanglah Immanuel. Jadi Advent ini juga dicirikan dengan simbol nyanyian-nyanyian yang bernuansa kerinduan jemaat akan kedatangan Tuhan. Kenapa jemaat rindu kepada Tuhan? Karena kondisi hati kita sedang pedih, karena kita sedang terbelenggu, karena itu kita ingin dibebaskan, kita ingin dipulihkan. Karena itulah Advent selalu dicirikan pada nyanyian-nyanyian yang bernuansa kerinduan. Upaimalu Tuhan, kira-kira seperti itu. Nah, itu beberapa hal yang kita boleh pahami kalau kita memasuki minggu Advent. Kita sudah belajar apa itu Advent, kita sudah tahu apa simbol-simbol di minggu Advent, dan yang ketiga kita bisa belajar tentang arti teologis minggu Advent. Kita memasuki minggu Advent pertama, 2, ketiga, dan keempat. Itu secara teologis kita dibawa dalam sikap menanti kedatangan Tuhan itu. Yang kedua itu sekaligus kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu sebenarnya Bapak Ibu, saya agak sedikit bingung juga ya. Saya semalam ketika pulang ada pelayanan kunjungan, scroll medsos sebentar, saya terkejutnya saya lihat sudah mulai ada Natal. Kan? Malam minggu semalam tanggal 30 November. Saya berpikir, Advent pun belum, tiba-tiba sudah Natal. Kenapa bisa seperti itu? Ya minimal kalau nggak sabar merayakan Natal, ya masuklah dulu Advent yang pertama. Kira-kira seperti itu kan? Masuklah dulu Advent yang pertama. Ini belum Advent pun sudah tidak sabar, langsung dibuat Natal ini.
dan semua sudah bernyanyikan tentang lagu-lagu Natal. Jadi kita tadi mulainya Natal kan ya tidak seketat-ketat Katolik lah seperti itu. Katolik mana bisa tanggal 25 baru di situ Natal, karena ada persiapan kita 4 minggu untuk merenungkan berkontemplasi baru sampai kepada sukacita Natal. Tapi kita di Protestan ya tidak pun sampai 4 minggu, ya kita setelah 1 minggu persiapan kan seperti itu. Kita udah ada simbol-simbol Natal, udah ada pohon Natal, tinggal mungkin palungannya belum selesai. Nah, ini menanti dalam sikap berjaga-jaga. Kita membutuhkan 4 minggu untuk mempersiapkan hati kita. Mempersiapkan hati kita supaya kita benar-benar siap di dalam menyambut kedatangan Tuhan kita. Itu secara teologis. Dan kita akan masuk kepada konteks teks kita. Agak tidak kelihatan ya. Tapi kira-kira seperti ini. Teks kita ini kan di latar belakangi pada saat itu Yesus bersama para murid-muridnya naik ke Bukit Zaitun. Dari Bukit Zaitun mereka bisa melihat bangunan Bait Allah, dan saat itu Bait Allah menjadi bangunan yang besar, megah dan terkenal pada saat itu, dan para murid kagum kepada bangunan Bait Allah ini. Sama seperti kita, ada satu bangunan yang besar dan kita kagum kepada bangunan yang besar itu, megah, kira-kira seperti itu. Bersejarah kalau di Pontianak ya mungkin Tugu lah ya, Tugu Katulistiwa. Jadi bersejarah, megah, cantik. Tapi anehnya Yesus tidak kagum seperti para murid. Bahkan Yesus dengan tegas berkata, bangunan yang kalian kagumi itu akan runtuh, roboh. Tidak ada satu batu pun yang terletak di situ. Tentu para murid heran. Para murid terkejut dengan perkataan Tuhan Yesus. Kemudian mereka bertanya kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Maksudnya Bait Allah yang runtuh itu. Kapan itu akan terjadi? Diruntuhkan Bait Allah yang megah itu. Padahal bangunan Bait Allah itu dibangun dalam konteks kurun waktu yang lama, beratus-ratus tahun. Tapi Yesus berkata itu akan runtuh. Apa yang mereka banggakan, apa yang mereka kagumi itu akan runtuh. Kapankah itu terjadi? Apakah tanda-tandanya? Kemudian Yesus menyampaikan beberapa tanda-tanda yang akan menyertai. Dan mari kita lihat Bapak Ibu. Ada tahapan dan tanda-tanda kedatangan anak Allah itu. Pertama, tanda-tandanya akan ada penyesatan. Kemudian akan ada peperangan dan pemberontakan. Kemudian terjadi gempa bumi, penyakit sampar, kelaparan, terjadi penganiayaan, Yerusalem akan runtuh, matahari, bulan dan bintang gelap dan berjatuhan, baru tahap terakhir anak manusia datang. Kalau kita perhatikan tanda dan tahapan kedatangan anak Allah ini, kira-kira kita masuk di zaman yang berapa sekarang? Di waktu yang bagaimana sekarang? Penyesatan sudah terjadi, peperangan, pemberontakan dari dulu sampai sekarang sudah terjadi, gempa bumi sudah, banjir di Sumatera Utara sudah terjadi, penyakit sampar, kelaparan sudah terjadi dari dulu sampai sekarang. Penganiayaan sudah terjadi di mana-mana kepada orang Kristen. Yerusalem runtuh benar tahun 70, Bait Allah itu sudah hancur tahun 70. Jadi sekarang hanya tinggal tembok. Di situlah orang Yahudi berdoa, itu namanya di tembok atap. Jadi yang belum terjadi ini, matahari, bulan dan bintang gelap akan berjatuhan. Baru setelah itu anak manusia datang. Artinya dari tahapan dan tanda-tanda ini, jemaat terkasih, kita sekarang berada di hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir. Jadi artinya hari-hari terakhir tidak ada waktu lagi sebenarnya kepada kita. Jadi kita memang harus bersiap-siap akan menantikan kedatangan Tuhan itu. Ini adalah hari terakhir. Kemudian kita bertanya, ini kan Injil katakanlah Markus, Lukas itu ditulis pada tahun 100, sekarang sudah tahun 2024. Tidak datang-datang juga ya Tuhan. Kan kira-kira seperti itu. Tidak datang juga ya Tuhan. Jangan kita salah. Penulis Tesalonika Paulus berkata, satu hari waktu manusia itu bisa 1 tahun waktu Allah dan sebaliknya. Artinya, kalau kita bertanya kapan Tuhan itu datang, ya kita tidak bisa bertanya tentang hal itu. Kemudian ketika tanda-tanda ini terjadi, inilah
inilah tanda-tanda yang menyertai yang akan terjadi sebelum kedatangan Allah itu, dan apakah yang dialami oleh para murid, sikap yang muncul ketika melihat tanda-tanda itu, penganiayaan, perang, bencana di mana-mana, ada yang takut, ada yang bingung, dan ada yang cemas. Dan di Advent ini, Advent yang pertama, kita tidak akan masuk dalam situasi yang seperti ini. Kita melihat berbagai peristiwa yang terjadi. Sama seperti apa yang disampaikan pengkhotbah. Saya selalu suka mengutip kutipan pengkhotbah. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Karena itu ada pun kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang kita lihat di medsos atau di apapun, jangan pernah takut, jangan pernah bingung, jangan pernah cemas. Itu sudah terjadi dulu. Cuma dulu tidak ada medsos. Baru kita tahu sekarang ada peristiwa anak membunuh orang tuanya, peristiwa yang baru terjadi. Sekarang ada perebutan kekuasaan dengan segala cara. Jangan takut, jangan bingung dan cemas. Itu sudah terjadi dulu. Jadi di Advent ini orang percaya tidak dibawa kepada sikap takut, bingung dan cemas dengan tanda-tanda yang sudah ada di sekitar kita. Jadi bagaimanakah sikap kita di Advent yang pertama ini dengan tanda-tanda yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Yang pertama, ada 6 sikap murid di dalam perayaan Advent yang pertama. Mampu menilai dan memahami zaman. Tadi setelah Tuhan Yesus menyampaikan tanda-tanda supaya para muridnya bisa semakin mengerti, Yesus menyampaikan inspirasi. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Kalau sudah bertunas, itu artinya musim panas akan datang. Dan itu yang sebenarnya disesalkan Tuhan Yesus. Para murid atau pemimpin agama gagal menilai dan memahami zaman. Yesus menambahkan contoh. Kalian tahu nanti ketika matahari sudah tenggelam, ada mendung, kalian berkata sebentar lagi akan hujan. Ketika matahari terbit cerah, kalian akan berkata matahari atau hari ini bisa berjalan dalam kecerahan. Sama seperti kita ya Bapak Ibu ya. Bisa nggak kita menilai, memahami sebentar lagi hujan atau terang, besok terang atau hujan? Bisa kita memahami itu, membaca tanda-tanda zaman. Kalau nama Poso misalnya kan tahulah kita si X itu suka sama kita atau tidak, karena ada tanda-tandanya. Kalau tidak bisa membaca tanda-tanda itu ya susahlah, akhirnya seperti itu kan. Jadi bisa membaca, menilai, memahami zaman. Jadi yang terjadi sekarang ini, jangan takut, cemas atau bingung. Kita bisa menilai dan memahami zaman. Ada berita seperti ini, ada kejadian seperti ini. Oh, ini artinya kita sudah memasuki tahap-tahap akhir di dalam sejarah dunia ini. Jadi tidak ada lagi namanya terkejut ya. Mampu membaca zaman. Pasangan suami istri juga harus mampu loh menilai tanda-tanda pasangannya sedang marah, pasangannya sedang ngambek, pasangannya sedang sukacita. Saya juga harus mampu menilai dan memahami jemaat. Saya lihat dari atas ini, jemaatnya ngantukkah, jemaatnya tekungkah. Kalau kira-kira sudah mengantuk, bosan, tentu kan khotbahnya dipersingkat. Jangan suara sendiri pula kan. Jadi mampu membaca dan menilai apa yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua, berjaga-jaga dari berbagai kenikmatan dan kepentingan duniawi. Di sini disebutkan Yesus berkata berjaga-jaga. Berjaga-jaga karena akan ada nanti saatnya ketika anak manusia itu datang, orang yang ya katakanlah keinginannya dia tidak disiplinkan, kenikmatan dan kepentingan duniawi ini dia lakoni dan dia nikmati. Ketika Tuhan sudah datang, tidak ada lagi kesempatan untuk mengubah itu. Jadi Advent yang pertama ini membawa kita untuk berjaga-jaga. Tidak semua kepentingan duniawi ini, tidak semua kenikmatan duniawi ini harus kita renung atau miliki. Kira-kira seperti itu. Yang ketiga, berjaga-jaga dengan memulai sendiri. Pertanyaan, apakah kita sudah menjadi jemaat yang baik? Advent yang pertama ini, apakah kita sudah menjadi suami, istri, anak yang baik? Majelis yang baik? Ada evaluasi diri, ada evaluasi diri kita. Dan dengan mengevaluasi itu, maka akan ada dalam Advent yang pertama ini proses perenungan dan pertobatan. Jadi momen Advent yang pertama
berjaga-jaga dengan memperkuat iman. Saya tidak tahu pengalaman kita dengan berbagai tanda-tanda apa yang terjadi di sekitar kita, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Murid Tuhan tidak akan takut, cemas, dan bingung. Tapi walaupun itu terjadi, tentu kan kita kadang berpikir seperti ini. Apa? Ayah ada nama soal. Bagaimana kita bisa bertahan dengan segala peristiwa yang begitu tidak kita bisa mengerti atau pahami ini? Firman Tuhan berkata, bertahanlah, berjaga-jagalah dengan memperkuat iman kita. Hanya dengan dua cara, berdoa dan baca firman Tuhan. Di sini berjaga-jagalah dengan cara berdoa. Kenapa dengan berdoa? Karena dengan berdoa kita akan selalu terkoneksi dengan Tuhan Allah kita. Dengan berdoa kita akan selalu menerima inspirasi dari Tuhan kita. Dengan berdoa kita akan selalu memiliki kekuatan yang baru di dalam hidup kita. Tidak ada kekuatan yang lain dalam hidup kita selain daripada berdoa. Kemudian kekuatan yang berikutnya dengan membaca firman Tuhan. Ini merupakan sesuatu yang harus kita lakukan supaya kita tetap bertahan di dalam hidup ini. Membaca firman Tuhan sebagai sumber inspirasi. Kemudian yang ke-5, berjaga-jaga dengan tetap bekerja. Ada istilah sekarang multitasking ya. Multitasking itu satu waktu, dalam satu waktu yang sama kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Misalnya di Sakinah, bisakah mengerjakan dalam satu waktu beberapa pekerjaan? Kita memasak. Saat memasak, kita bisa juga mencuci. Waktu sudah memasak, mencuci, kita juga bisa menyapu rumah. Setelah itu bisa lagi menjawab telepon. Setelah itu bisa lagi mengurus anak-anak. Dalam satu waktu bisa 5 pekerjaan kita lakukan. Benar ya? Nah, kalau dulu di kampung, misalnya di ladang nih, di ladang, bekerja di ladang, datang hujan tentu berteduh ke gubuk. Kemudian menunggu hujan ini reda. Apakah akan diam menunggu hujan ini reda? Tidak. Jadi apa? Ada bakar jagung, ada bakar ubi. Jadi menunggu hujan reda, kita tidak diam, pasif, tapi kita aktif, tetap bekerja. Seperti itu juga gambaran kita di Advent yang pertama ini. Kita akan menantikan kedatangan Tuhan itu, tapi kita tidak pasif. Kita tidak hanya duduk-duduk saja menunggu kedatangan Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Mereka sudah tahu akan datang Tuhan, karena itu mereka tidak bekerja. Mereka hanya duduk diam-diam menanti kedatangan Tuhan itu. Salah. Kita menantikan Tuhan, tetapi dengan tetap bekerja. Dengan tetap bekerja, lakukan pekerjaan kita di saat kita menantikan Tuhan. Kemudian yang terakhir, Advent bukan bila mana, tetapi bagaimana. Tadi kan setelah Tuhan Allah berkata, bait Allah ini akan runtuh, akan hancur. Para murid berkata, bila manakah itu terjadi? Dan apakah tanda-tandanya? Ada 2 pertanyaan. Dan kalau kita ikuti khotbah ini, hanya 1 pertanyaan yang dijawab Yesus, yaitu apakah tanda-tandanya? Yesus tadi sampaikan ini tanda-tandanya, tapi pertanyaan, bila manakah? Kapankah itu terjadi? Apakah Yesus menjawab? Tidak. Yesus tidak menjawab, karena Advent, penantian akan Tuhan itu salah pertanyaan mereka. Bukan bila mana atau kapan, tetapi bagaimana. Kalau misalnya pertanyaannya kita pakai bila mana atau kapan, Bapak Ibu, kapankah Tuhan Yesus datang? Ada yang bisa jawab? Bila manakah Dia akan datang? Ada yang bisa jawab? Untuk bisa jawab? Kapan? Ayo. Kapan Yesus datang? Gak ada satupun orang yang tidak bisa menjawab ini. Inilah yang coba dipahami, ditafsir oleh pengajar-pengajar sesat itulah. Hari inilah Tuhan datang, hari ini Tuhan datang. Kenapa sampai sekarang tidak ada? Karena pertanyaannya salah. Karena itu Advent ini bukan bila manakah atau kapan, tapi bagaimana. Kalau
pertanyaannya, bagaimanakah sikap kita di Advent ini? Bisa kita jawab. Bagaimana sikap kita di Advent ini? Topik kita berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Itulah sikap kita di Advent yang pertama ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang bisa sedikit membantu kami merenungkan apa arti dan makna Advent yang kami masuki pada tahun ini. Mengajarkan kepada kami bagaimana kami bisa berjaga-jaga, bisa menyiapkan diri kami dalam proses penantian kami di dalam hidup ini, terutama akan kedatangan-Mu dalam hidup kami. Biarlah Tuhan sikap berjaga-jaga selalu ada dalam hati kami, di mana kami berjaga-jaga dengan tetap bekerja, kami berjaga-jaga dengan tetap berdoa, kami berjaga-jaga dengan meninggalkan segala kenikmatan kepentingan duniawi, kami berjaga-jaga dengan sikap hati siap sedia menerima kedatangan-Mu dalam hidup kami. Dan terpujilah nama-Mu, dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazaran kepada Yang Maha Tinggi. Marilah kita memberikan persembahan kita.
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sumber segala sesuatu, kami menerima segala berkat hanya daripada Engkau menganugerahkan kepada kami kehidupan dan penghidupan. Kini kami menyerahkan hidup dan sebahagian dari pemberian-Mu sebagai persembahan kami kepadamu. Kiranya melalui segala pemberian kami semakin dikuatkan oleh kasih karunia-Mu untuk melaksanakan semua tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kuduskanlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Berilah kami hikmat dalam mempergunakan segala pemberian dan berkat-Mu dengan segenap hati, pikiran dan keberadaan kami, agar melaluinya kehendak-Mu semakin nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah ucapan syukur dan persembahan kami. Amin. Sekarang bersyukur, hai hati ulun tangan, sempurnakan pesan, segala karya Tuhan, diberikan kita pun. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, kami dapat merayakan kembali tahun baru gerejawi Advent yang pertama ini hanya oleh karena kasih karunia. Engkau senantiasa hadir dan akan setia memberkati umat-Mu supaya semakin mengenal kuat kuasa penyertaan. Kami memohon, kiranya Engkau menguatkan iman kami supaya senantiasa mengandalkan kuasa-Mu dalam hidup di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah, jadilah berkat dan peduli terhadap semua orang. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya